Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadda wajadah, manzara'a hasadah. Pagi ini tepatnya pukul 7.00 saya memulai untuk menabur benih. Kita lihat teman-teman sekalian bagaimana cara menabur benih dengan sistem sistem organik. Pertama-tama di video sebelumnya saya sudah mempraktekkan bagaimana caranya membuat benih ini cepat tumbuh. Ini teman-teman sekalian 3 hari tapi kecambahnya sudah panjang sekali. Semestinya 1 hari atau 2 hari saja sudah bisa sebenarnya, karena dengan adanya ekstrak yang kita berikan sehingga kecambahnya cepat sekali keluar. Apalagi kalau dimasukkan di lahan kita, itu yakin dan percaya cepat sekali tumbuh karena adanya ekstrak organik yang kita berikan sebagai super tumbuh bagi bibit kita. Nah, di sini kita siapkan bahan-bahannya teman sekalian. Ini adalah bibit. Ini varietasnya adalah bibit lestari, tetapi sudah puluhan tahun diolah oleh masyarakat. Jadi sudah ciri khas lestari yang ada di Kecamatan Minasatene ini. Kemudian di sawah 40 are ini saya juga akan menanamkan untuk dikonsumsi anak saya dan istri saya. Ini yang lebih sehat, kurang glukosanya, yaitu beras merah. Jadi beras merah kita tanam sendiri dengan organik. Alhamdulillah kita bisa makan. Bagi ibu-ibu yang mau diet, kemudian mencerdaskan anak, pakailah beras merah dan pastinya organik. Kemudian ada dikit ini teman-teman sekalian. Ini sedikit sekali, boleh saya buka. Ini adalah beras hitam, beras ketan hitam, dan ini untuk dikonsumsi nanti untuk sarapan pagi. Dan ini yang lebih penting teman-teman sekalian adalah unsur organik yang akan kita berikan di padi kita. Ini adalah kohe ayam. Jadi ada ayam saya sekitar 20 di samping rumah. Saya sih melihara ayam itu untuk untuk supaya kalau ada makanan-makanan sisa saya berikan ke ayam ini. Jadi ini caranya. Pertama-tama teman sekalian, di sana lahannya. Lahan ini nanti akan saya keringkan, buang airnya. Kemudian di atasnya saya berikan jaring. Di atasnya di atas tanah atau lahan kita berikan jaring. Kemudian lalu kita taburkan benih ini. Kemudian di atas benih itu kita berikan lapisan tipis dari kohe ayam ini. Ini yang menjadi organiknya, jadi nanti gampang dicabut. Sambil ada yang di bagian bawahnya tinggal ditarik, kemudian untuk memudahkan dicabut dengan ini, dan tentunya dengan unsur hara yang tinggi di dalamnya. Ini ada 2 karung. Kemudian teman-teman sekalian, yang sangat penting, inilah super tumbuh yang saya buat sendiri, dan sambil menghilangkan dari semua hama-hama yang ada di lahan kita. Apa ini teman-teman sekalian? Ini adalah ekstrak daun sirsak. Jadi rasanya pahit dan menyengat baunya. Kemudian ekstrak pepaya, juga rasanya pahit. Kemudian ditambah lagi adalah ekstrak bawang merah dan bawang putih. Kemudian saya masukkan di dalam jergeng ini. Nah, ini baunya sangat menyengat. Ini gunanya apa? Yang pertama kita siramkan ke sini teman-teman sekalian. Tadi sebelum saya sudah siramkan. Ini saya siramkan lagi. Oke. Setelah disiramkan teman-teman sekalian, masih ada sisanya, dan sisanya nanti ini kita spraykan. Saya sih tidak membawa mesin, jadi tinggal saya nanti perciki air supaya ada rasa organik sehingga hama-hama menjauh dari lahan kita. Nah, satu yang paling penting di sini teman-teman sekalian, di sini banyak sekali keong. Nah, keong itu sama sekali saya tidak menggunakan racun untuk pengusir keong, karena itu dapat merusak tanah. Jadi yang saya gunakan adalah daun pepaya. Nah, setelah nanti saya buat ini, saya pergi ambil daun pepaya, saya simpan di saluran-saluran air, dan disitulah tempatnya keong makan. Dan setiap paginya kita pungut keongnya. Jangan dibuang, tapi dimasukkan dalam jergeng, dimasukkan mikroba, kemudian keong tersebut airnya sangat baik untuk ZPT sebagai
di masa pembuahan nanti. Nah, jadi ini luar biasa, semua yang diberikan oleh Allah adalah ada manfaatnya. Sampai keong yang dijadikan sebagai serangan atau hama bagi petani, ternyata itu tinggi sekali manfaatnya untuk lahan pertanian kita. Jadi makanan yang sudah membusuk di rumah, sisa-sisa makanan, daripada kita buang di tong sampah membusuk, mana lagi abang-abang yang bekerja terkadang terlambat datang, lebih bagus kita berikan ke ayam. Dan kotoran ayam itu kita kumpulkan dan masukkan dalam karung, kemudian berikan air fermentasi, sehingga ini sudah tidak ada lagi baunya, ini murni jadi tanah. Dan inilah sisa-sisa makanan yang dari dapur kemudian menjadi kohe ayam, kemudian teman-teman sekalian dibawa ke pertanian kita. Jadi konsepnya betul-betul tidak ada terbuang dan tidak merusak lingkungan, justru kita menjaga lingkungan. Teman-teman sekalian, doakan semoga berhasil. Dan yang paling penting sebenarnya dari konsep bertani organik, bagaimana caranya mencintai alam semesta, mencintai lingkungan kita, mulai dari diri kita. Ibu-ibu yang ada di rumah jangan dibuang sisa-sisa sayur, jangan dibuang unsur-unsur organik. Mulailah memasukkannya di tempat tempat pembuatan sampah organik. Kalau kesulitan ribet, sekarang kan ada dijual karung untuk sampah organik. Kemudian siram setiap harinya. Apa yang disiramkan? Kalau memang pusing, ambil saja air cucian beras campur dengan gula merah. Air cucian beras itu kemudian kita siramkan setiap pagi di sampah kita, dan hasilnya nanti teman-teman sekalian luar biasa. Atau saya harapkan setiap keluarga itu memelihara ayam paling mudah sekarang. Kita buat kandang bagus, kita berikan makanan dari sisa makanan kita campur dengan dedak, dan di situ teman-teman sekalian tainya itu benar-benar tanpa ada bau, dan ini sangat baik untuk pertanian kita. Kita masukkan ke tanah, ada triliunan mikroba yang hidup di sini teman-teman sekalian, dimasukkan dalam tanah, mereka tambah berkembang lagi. Maka ini benar-benar memperbaiki lingkungan kita. Oke, manjat dah, wajah dah.